Shalom. Baik Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan, kita kembali berjumpa dalam ibadah persekutuan kita hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya kita harus sungguh-sungguh mengerti, memahami mengenai segala hal yang kita alami, segala hal yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Hari ini kita mau belajar tentang satu hal yang orang banyak tidak memahami dalam hidupnya. Padahal hal ini dibutuhkan supaya orang siap menghadapi realitas kehidupan di bumi ini, dan juga di sisi lain sekaligus dia mempersiapkan hidupnya untuk realitas kehidupan dalam kekekalan. Dalam banyak hal yang kita alami dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Allah adalah Allah yang mengetahui segala sesuatu. Allah adalah Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Itu sebabnya kita perlu memahami mengapa orang-orang, khususnya orang percaya, harus mengalami banyak hal dalam hidupnya. Mengapa manusia harus bergelut dengan keadaan, situasi yang terjadi di sepanjang hidupnya sampai dia mengakhiri hidupnya? Mengapa manusia harus menghadapi banyak hal, harus diperhadapkan dengan banyak hal? Apalagi orang percaya, umat pilihan secara khusus pastilah menghadapi situasi-situasi yang khusus pula. Karena sebagai umat pilihan, umat yang spesial, yang dikhususkan, pasti Allah menerbitkan sesuatu yang khusus bagi umat pilihan. Namanya aja umat pilihan. Kalau pilihan itu berarti tidak sama dengan orang-orang non pilihan. Berarti umat pilihan itu adalah orang-orang yang berbeda dengan orang lain pada umumnya. Tujuannya berbeda, standarnya berbeda, ujian-ujian hidupnya berbeda, proses hidupnya berbeda, karena memang diproyeksikan menjadi manusia yang berbeda dari banyak orang lain. Jadi sebagai manusia secara umum saja kita harus memahami, harus bisa memahami keadaan-keadaan dunia yang terjadi, masalah-masalah, persoalan-persoalan yang terjadi. Apalagi kita sebagai umat pilihan harus lebih mengerti, harus lebih memahami mengenai segala hal yang terjadi dan dialami kita masing-masing pribadi. Tapi sayangnya banyak orang, apalagi orang Kristen, tidak mengerti hal ini, sehingga segala keadaan tidak membawa hidupnya kepada maksud Allah. Sebenarnya semua keadaan, persoalan, baik yang menurut orang ringan, sedang, berat, paling berat, semua hal itu sebenarnya harus dikelola, harus diarahkan, harus direspon, supaya segala keadaan itu membawa kita kepada maksud Allah. Tetapi sayang saudara, banyak orang Kristen tidak mengerti hal ini, sehingga hari demi hari berlalu begitu saja. Persoalan, masalah yang dihadapi, hari berganti hari, masalah demi masalah, ada yang sudah selesai, ada yang belum
Kristen juga yang tidak memahami hal ini. Itu sebabnya kita hari ini mau belajar satu hal. Bukan masalahku, tapi karakter. Maksudnya apa sih ini? Mungkin kalau orang, apa maksudnya? Bukan masalahku, tapi karakter. Kita buka dulu Roma 8 ayat 28. Ini biasanya orang Kristen senang ayat ini. Ya, senang banget. Kalau lagi ada di masalah, di persoalan, Roma 8 ayat 28. Pak, aku punya masalah. Bu, aku punya masalah. Bro, aku punya masalah. Roma 8 ayat 28. Bunyinya apa? Nggak tahu juga. Roma 8 ayat 28. Yuk, kita baca sama-sama juga yang di rumah. Roma 8 ayatnya yang ke-28. Ini dengan perikop pengharapan anak-anak Allah. Saya bacakan buat kita semua ayat 28 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Tuhan memberkati. Saudaraku, kalau kita membaca ayat ini, maka jelas sekali saudara, dikatakan di sini bahwa segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Berarti kalau orang punya masalah, kalau orang punya persoalan, kalau orang mengalami apapun, hal apapun yang terjadi dalam hidupnya, termasuk nggak di situ Allah bekerja? Karena Allah berkata, firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan. Berarti seharusnya segala keadaan, segala situasi di dalamnya Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tapi persoalannya yang dilihat hari ini, faktanya yang dilihat hari ini adalah bahwa banyak orang punya masalah tapi nggak lebih baik hidupnya. Banyak orang punya persoalan, hidupnya nggak semakin baik. Banyak orang Kristen punya masalah, punya persoalan, punya pergumulan, hidupnya nggak makin baik. Padahal ayat ini berkata Allah turut bekerja dalam segala hal, dalam semua hal yang kau alami, yang terjadi dalam hidupmu, untuk mendatangkan kebaikan. Berarti seharusnya masalah mendatangkan apa? Kebaikan. Tapi justru banyak orang masalah mendatangkan kehancuran. Salahnya di mana? Di Tuhan tidak mungkin, pasti di kita.